Apa kabar semuanya? Pada video kali ini aku akan berbagi keseruan tektok Gunung Lawu via Candi Cetok. Pendakianku dimulai pada pukul 7 pagi dengan biaya registrasi Rp20.000 per orang, sedangkan biaya parkir menginap Rp10.000. Semua sampah pada pendakian kali ini harus dicatat dan ada banyak warung juga di sini. Kamar mandi juga banyak, tempat sholat juga tersedia. Cuma yang jadi kekurangan adalah minim colokan di base camp, sehingga harus nyari colokan di warung-warung dan itu bayar. Oke, gimana keseruan kita pada pendakian tektok kali ini? Simak video ini sampai akhir. Menuju ke pos 1, di sini ada cagar budaya Candi Ketek. Nah, candinya itu sebelah sana. Tuh, nggak terlalu luas, tapi memang ini ya cagar budaya, jadi harus jaga kebersihannya. Dan kalau mau masuk, itu nanti ada peraturan tersendiri, gitu. Nggak jauh dari gerbang tadi, paling trekking sekitar 5-6 menit udah sampai di Candi Ketek. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Menuju pos 1, jalurnya licin, tanah, apalagi kalau kena air. Jadi becek seperti ini, harus hati-hati agar tidak terpleset dan terjatuh. Yang udah ada mas-masan. Tuh, jalurnya masih rimbun. Dan menuju pos 1 kita akan menemui sendang. Nah, di sini tuh ada tulisannya tempat ibadah. Jadi kalau di sini mungkin kita nggak perlu macam-macam, jaga tindakan, jaga ucapan, dan aku mau langsung lanjut aja menuju ke pos 1 buat ngejar waktu. Lanjut. Oke, 30 menit sampai di pos 1 Mbah Beranti. Di sini ada semacam gubuk tapi tidak ada tempat duduk. Dan aku mau langsung lanjut aja karena ini udah semakin siang. Ya, beginilah jalur menuju pos 2, guys. Tanah nanjak, licin. Ini kalau hujan ya sangat-sangat mengerikan sih. Ini juga nanti kalau turun pasti juga akan menyulitkan gitu karena rawan kepleset. Jadi harus hati-hati. Hai guys, jadi jalur menuju pos 2 itu rata-rata seperti ini. Tanjakan, tangga, tapi tanah. Jadi ini rawan sekali tergelincir ke dalam senyuman yang sangat manis. Oke teman-teman, sekitar 32 menit dari pos 1 kita sampai di pos 2 Brakseng. Jadi total perjalanan ya 1 jam 2 menit dari base camp. Dan di sini kita bisa lihat ya, kenapa ya pendaki itu susah banget buat turun sampah gitu loh. Apa beratnya sebenarnya itu? Nggak paham lagi. Di sini ada ini ya, kayak semacam shelter gitu. Jadi kalau kalian kejebak hujan dan lain sebagainya aman. Kita mau lanjut sekarang karena udah semakin siang, udah mau jam 8 dan kita ngejar waktu supaya nggak kemalaman naik turun. Lanjut. Oke guys, perjalanan menuju pos 3. Jalurnya sempit, tanahnya licin. Ini kalau hujan udah alamat palsu sih, mesti licin. Dan ini kan jalur air kayaknya ya, jadi ya kalau ke Lawu via Candi Cetok mending kalian cari waktu yang tepat, kemarau gitu. Ini aja kemarau, ini kayaknya habis kena hujan tuh, licin. Jadi ada beberapa yang turun juga udah kayak udah kotor semua, kayak juga jadi jatuh. Kita lanjut. Siapa yang kalau muncak sukanya cari buah-buahan hutan? Nah ini temanku nih, dia nyari stroberi hutan tadi jatuh. Itu lo masih ada loh yang mateng. Kacamatamu mana? Tuh. Oh yang merah-merah yang jauh-jauh malan. Kayak di video udah Iya ya. dipetik nggak sih? Iya sih. Itu ya teman-teman ya, jangan sampai kelewatan nih rasain stroberi hutan. Oke, sekitar 35 menit dari pos 2 kita sampai di pos 3 Cemorodowo 2250 mdpl. Mungkin dinamai Cemorodowo karena ke sana itu area cemaranya sangat-sangat panjang sekali. Oke, di pos 3 ada mata air. Teman-teman bisa ngambil air sepuasnya kalau mau, dan ini bisa langsung diminum. Dan dingin cuy. Kayak sikapnya asli. Di sini juga camp areanya cukup luas di atas sana. Jadi ini juga camp area rekomendasi guys. Kita mau lanjut. Di pos 3 ada warung guys, tapi tidak selalu buka. Ini hari Senin dan warungnya tutup. Kemungkinan bukanya kalau nggak Jumat, Sabtu ya Minggu. Tuh camp areanya luas banget ke sana tuh. Oh enak ya, udah ada warung, udah ada mata air. Oke, menuju pos 4 Cemorodowo. Jalannya tuh tangga, tanah, tapi dibikin tangga. Nah ini tuh sebenarnya lebih susah guys, karena kita harus mengikuti alur tangga, nggak bisa bikin alur sendiri. Oke, kita mau lanjut. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu nanjak terus, nggak ada ampun guys. Aduh, benar-benar nyiksa banget nih dari pos 3 ke pos 4. Tuh.
Turun cukup terjal, tanah licin. Kalau mau lari juga harus hati-hati. Ini udah hampir 1 jam perjalanan. Aku belum sampai di pos 4. Katanya bentar lagi sih. Ini mau lanjut lagi nih. Benar-benar dihajar di pos 3 sampai 4. Oke guys, akhirnya setelah perjalanan 1 jam 15 menit sampai di pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 bener-bener nggak ada ampun. Pol nanjak. Ini mau istirahat sebentar, terus mau lanjut lagi. Ini udah ngos-ngosan banget. Mantap. Nah, di pos 4 itu ada shelter, jadi nanti bisa digunakan, tapi jangan bangun tenda di sini ya. Dan di pos 4 ini hampir tidak ada tempat buat mendirikan tenda guys. Jadi memang tempatnya sempit. Kalau memang kondisinya benar-benar terdesak ya bisanya hanya menggunakan shelter ini saja, tapi nggak boleh mendirikan tenda di dalam shelter karena nanti siapa tahu ada yang menggunakan lagi gitu. Dan jalur ke pos 5 itu nanjak lagi itu. Wow, masya Allah. Dan sekedar info guys, tadi aku TikTok itu berempat, tetapi 1 orang turun tadi di pos 3 karena udah gak kuat. Dia juga udah pucet, kalau dilanjutkan malah nanti berbahaya. Jadi ya kita izinkan dia untuk turun duluan bersama dengan pendaki yang lain, sedangkan aku sama 2 temanku tetap lanjut untuk ke puncak karena ini waktunya masih panjang sih. Jadi ya semoga nanti sampai di pos 5 itu sebelum jam 12 lah, supaya bisa tidur, istirahat, konten-konten dan makan. Ya, menuju pos 5 kita sudah bisa dapat lautan awan guys. Cantik banget, ya ampun. Semoga nanti di puncak kita dapat lautan awan yang lebih bagus lagi. Karena ini harusnya semakin siang lautan awannya semakin kebentuk sih. Terus kita kan semakin tinggi ya, jadi harusnya dapat. Tuh. Pos 5 nanjak. Wow, harus mempersiapkan kaki lagi nih. Jalannya ya ampun. Gimana? Masih sehat? Asik. Tinggal 2 pasukan. Yang 1 harus terpaksa turun karena tidak kuat melanjutkan perjalanan. Oke guys, kita bisa lihat sisa-sisa kebakaran yang pernah terjadi di Gunung Lawu. Ini pertamanya rimbun. Dulu aku kesini tuh rimbun BGT. Sekarang jadi kayak gini gersang. Dan jalannya masih nanjak di pinggir tebing. Tenaga udah lemes. Masih harus jalan ke pos 5. Bubak Menjangan. Boyem. Lanjut. Menuju pos 5 Bula Peperangan. Ada jalan yang dihiasi oleh bunga-bunga cantik warna kuning dan warna putih. Ini bunga apa namanya? Bagus banget nih. Tuh. Kayak di taman-taman bunga gitu. Cara menjangkau tempat ini cukup gampang, hanya perlu melakukan pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, perjalanan bersih berarti hampir 1 jam lebih. Kita sampai di pos 5 Bula Peperangan. Nah, di sini ada warung, ada daftar harganya juga, murah-murah. Dan lihatlah ini, keindahan dari Bula Peperangan Gunung Lawu via Candi Cetho. Gimana mas, ini masuk kontenku mas? Gimana pertama kali kesini dan lewat jalur terindah di Gunung Lawu? Jalurnya oke sih. Pemandangannya oke, cuma jalurnya aja yang Jalurnya panjang. Sikil lagi rasanya lagi kayak pengen ndang muncak ke selamat lagi. Ajay. kayak bulan Mei kemarin. Panjang, Pol. Di sini kita mau istirahat, kita mau konten-konten, baru kita lanjut ke puncak. Ya guys, bunga-bunga di Lawu, di sabana dari Bula Peperangan lagi mekar. Kuning, putih, hijau. Juga sabananya juga hijau banget. Wah, kiu-kiu. Kita istirahat dulu, makan dan sebagainya. Ini udah pukul 1 lebih. Oke, sekarang aku mau melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Lawu. Ini udah mau 1:30 dan cuaca sekarang lagi bagus-bagusnya. Jadi sampai sore pun juga nggak mendung dan nggak hujan. Selamat datang di Bula Peperangan. Ayo 1, 2, 3. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Bubak Menjangan. Udah mulai kabut-kabut tipis, syahdu manja asik. Jadi kita jalan santai menikmati suasana Gunung Lawu yang semajikal ini guys.
Oke, teman-teman. Sekitar 30 menit dari pos 5 Bulak Peperangan, aku sampai di Gupak Menjangan. Di sini ada beberapa tempat buat ngecamp. Cukup luas juga. Tuh. Dan juga di sini terlindung pohon. Jadi kalau ngecamp angin-angin gitu juga santai. Dan pemandangannya tuh bagus banget. Karena Gupak Menjangan ini dekat sabana dari Gunung Lawu. Jadi kita bisa lihat sabana Gunung Lawu dari Gupak Menjangan. Tuh, sabana di sana tuh. Tuh, itu adalah sabana Gunung Lawu, guys. Bagus banget. Dapat kabut-kabut syahdu, kemudian juga nggak panas. Paling udah jam 2 siang, tapi cuacanya, suasananya masih asik banget buat muncak. Puncak udah kelihatan, tapi aku tahu bahwa itu masih membutuhkan perjalanan yang panjang. Jadi kita mau lanjut lagi. Hai guys, udah sampai di Pasar Dieng. Dan di sini konon katanya kalau kita tuh mendengar transaksi itu kita harus membayar dan kita harus mengambil sesuatu dari sini. Tapi ya semoga nanti kita nggak dengar apa-apa. Jadi kita mau langsung lanjut aja karena sudah pukul 3:30. Udah lapar, kita mau makan di Buah Ayam, baru nanti kita mau nyanset di puncak Pasar Dieng. Oke, 5 menit dari Pasar Dieng kita sampai di Hargo Dalam dan aku nggak masuk tapi mau langsung ke warung karena mau nyari makan, lapar banget. Asli pemandangannya guys, view-nya. Wow. Wah, keren banget gak sih? Tuh. Cantik, 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 cantik. Nah, ini warungnya di sini semua. Jadi aku mau langsung lanjut ke warung Buah Ayam. Oke, jalan menuju puncak berbatu, terjal, licin seperti ke Sindoro dan selamat. Jalan lagi yuk. Dikit lagi sampai ke puncak. Oke guys, setelah 20 menit dari warung Buah Ayam, sampailah aku di puncak Gunung Lawu 3265 mdpl. Perjalanan luar biasa sekali. Candi Ceto, TikTok. Lebih dari, wah nggak terhitung lagi nih jam-jamnya nih. Dan sekarang posisinya jam 17.06. Kita mau menikmati sunset, baru habis itu nanti kita turun ke bawah. Terima kasih. Oke guys, saat ini lagi ada di Geger Boyo dan itulah view sunset dari Geger Boyo Gunung Lawu 3265 mdpl. Cuacanya masih cerah banget, tapi sepertinya nanti kalau turun bakal kena kabut, kena hujan juga mungkin ya, semoga. Nah, itu trek dari Gunung Lawu. Itu puncaknya di sana. Itu area dari Telaga Kemuning sih, tapi itu lagi kering karena tidak ada hujan. Dan itu pemandangan sepanjang Geger Boyo. Oke guys, sekarang pukul 19.01. Ini aku masih di jalan. Tadi kami ternyata jadinya nyanset di atas, turun jam 18.00. Ini jam 19.00 kita udah sampai di pos 4 dan kita udah kayak gimbil. Gembel. Ini masih di tengah hutan, kelaparan, ngantuk, capek. Baru di pos 4, jalan masih panjang. Beginilah perjuangan kami TikTok demi bikin konten. Oke, kita mau lanjut lagi. Hai guys, pukul 21.11 aku udah sampai di pos pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Setelah perjalanan kurang lebih dari jam 7 sampai jam 9 itu 14 jam. Nah, ini kaki udah mulai aduh, butuh recovery. Jadi aku mau langsung ke base camp, mau bersih-bersih, mau lapar juga pulang. Tapi kayaknya enggak ding, kita mau tidur dulu di base camp, baru besok pagi kita pulang karena kayaknya udah nggak kuat bocah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.